Halo, halo, apa kabar? Saya Harrison Arif bersama dengan Bung Rocky Gerung dari Forum News Network. Ini Bung Rocky ini seru nih ya, unjuk rasa mahasiswa itu masih akan berlanjut ya, karena direncanakan pada tanggal 19 dan 20 Februari itu malah akan dilakukan demonstrasi besar-besaran ya, karena ini dilakukan secara nasional. Kendati tagarnya Indonesia gelap, tapi kita justru melihat secercah cahaya. Masih ada harapan lah kita dengan menyaksikan ratusan ribu mahasiswa yang turun ke jalan ini. Mereka-mereka ini yang mesti kita sebut sebagai generasi penerus dan bolehlah kita sebut sebagai generasi emas yang berani tetap bersuara kendati itu dalam situasi yang mencemaskan. Ya, ekspresi para mahasiswa sudah diucapkan dalam bentuk demonstrasi dan terlihat bahwa teman-teman mahasiswa itu mengucapkan sesuatu yang berasal dari dasar hati mereka itu. Mereka datang dengan kemarahan tentu saja karena demonstrasi itu mestinya kemarahan bukan puja-puji. Dan kepentingan mereka hanya satu, yaitu memastikan bahwa arah pemerintah ini ada di track yang benar. Bahwa arah kepemimpinan Pak Prabowo itu betul-betul otentik. Bahwa keinginan Prabowo untuk memberantas korupsi, menghidupkan harapan lagi pada keadilan itu betul-betul hendak dijalankan. Jadi semua itu yang mereka ucapkan sebetulnya. Jadi mereka hanya menagih kampanye dari Pak Prabowo yang terus-menerus. Bahkan janji kampanye beliau itu soal makan siang gratis oke, soal pendidikan gratis oke, soal macam-macam itu. Pemberantasan korupsi terutama. Jadi bagi mahasiswa ini, bagi mahasiswa menagih janji itu memang harus secepat-cepatnya. Jadi kalau 100 hari dianggap barusan 100 hari, justru di dalam 100 hari itu mereka ingin lihat arahnya. Jadi sekali lagi tagihan janji mahasiswa itu mereka ucapkan dalam bentuk demo. Karena cuma itu ekspresi yang paling masuk akal bagi teman-teman mahasiswa itu. Dan kita mulai melihat bahwa susunan permintaan atau tuntutan mahasiswa itu diatur sedemikian rupa sehingga terlihat bahwa itu menghasil kajian akademis. Soal kajian undang-undang Omnibus Law, kajian tentang undang-undang pemilu, kajian tentang kedudukan polisi dan militer, kajian soal IKN macam-macam. Jadi tuntutan itu ada tuntutan yang dihasilkan oleh kajian, bukan oleh keirian atau semacam dendam, tidak. Jadi itu bedanya gerakan mahasiswa datang dari kajian. Dan setiap BEM sekarang itu hebat betul, ada departemen atau biro kajian strategis itu. Jadi dasar dari argumentasi mereka itu pasti berbasis pada metodologi. Dan itu yang membuat saya percaya bahwa anak-anak muda ini yang akan menentukan isi generasi 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, sampai 2045. Jadi mereka lah yang kita sebut sebagai bonus demografi. Dengan kata lain, kita mesti rumuskan kembali bahwa bonus demografi artinya mereka yang berpikir kritis hari ini. Bukan mereka yang sekedar cari-cari jabatan atau berupaya untuk nempel pada kekuasaan. Disebut bonus demografi karena mereka membonuskan pikiran mereka untuk investasikan di dalam peradaban demokrasi 5 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, sampai 2045. Itu bedanya rumusan mahasiswa tentang bonus demografi dan rumusan kekuasaan. Kita tahu di tengah aksi mahasiswa kemarin tuh banyak sekali buzzer-buzzer yang buzzer yang apa kesasar ke channel-channel kita juga banyak ya. Ini yang mereka beroperasi mendelegitimasi gerakan mahasiswa itu. Bahkan ini juga banyak sekali senior-senior mereka yang sekarang berkerumun di kekuasaan itu juga mendelegitimasi gerakan mahasiswa ini. Ya, saya mendengar bahwa dari beberapa mahasiswa justru memforward ke saya WA atau apa tuh sosial media yang memaki-maki mereka, dan mereka hahaha aja tuh karena menganggap bahwa ngapain sih dengerin orang-orang yang memaki-maki mereka, yang menganggap bahwa kalian mahasiswa kok tidak rasional tuntutannya tuh, bukannya bersyukur untuk melihat kemajuan Indonesia, ngapain masih mempersoalkan Jokowi misalnya. Jadi ini bagi mahasiswa itu udah mereka kaji. Jadi buat mereka tuh ya memang mesti dipersoalkan. Karena bahkan yang kita sebut sebagai korupsi, dia kan nggak ada kadaluarsa soal korupsi kan, undang-undang bilang begitu. Jadi mereka nggak peduli dengan ya caci maki, sinisme, satire dari yang mereka sebut ternak-ternak Jokowi. Walaupun sebetulnya kata itu akhirnya keluar juga. Dan tetap kita mau lihat bagaimana mereka dituntun oleh akal pikiran, dituntun oleh pengetahuan mereka tentang keadaan ekonomi Indonesia, keadaan politik, bahkan soal perhitungan tentang
berapa sebetulnya per kapita yang harus mereka tanggung supaya mereka dapat kesehatan di masa depan. Kan itu mereka hitung semua kan. Jadi banyak bahkan kakak-kakak mereka mungkin yang sinis pada gerakan mereka. Tapi saya selalu percaya bahwa anak-anak muda ini dia punya kemampuan selain kecepatan berpikir dan juga ada keteduhan berpikir. Mereka cepat berpikir tapi juga teduh untuk menemukan fondasi argumentasi mereka apa itu. Asumsi-asumsi yang dibuat oleh media massa mereka bisa batalkan tuh. Karena menganggap bahwa ya sudah tunggu aja sampai setelah 100 hari. Lalu mereka bertanya, setelah 100 hari itu kapan? Itu 100 hari ke satu, ya udah. Jangan dong 100 hari kedua. Jadi mereka juga tahu tentang teori limit dalam matematika tuh. Kalau disebut limit tak terhingga itu artinya mendekati nol tuh harapannya itu kan begitu kita belajar matematik kan. Jadi kelihatannya mereka tahu bahwa ya itu buzzer-buzzer Jokowi atau buzzer-buzzer kekuasaan hanya ingin bereaksi terhadap apa yang udah mereka lakukan kemarin itu dan arah mereka itu konstan. Bahwa sejarah adalah hak mereka, masa depan juga mereka harus tulis sendiri. Karena itu mereka menganggap ya abaikan aja lah itu yang ngotot-ngototan, menganggap bahwa Indonesia gelap itu berlebihan tuh. Kan ada matahari terang benderang tuh, matahari apa? Matahari harapan. Harapan dari siapa tuh? Mereka bertanya tuh, siapa pembuat harapan? Kalau semua indikator makro, semua indikator tentang demokrasi itu merosot bahkan tenggelam oleh kegelapan. Jadi mereka punya argumen dan saya kira nggak ada yang mampu untuk membatalkan argumen mereka. Semua talk show yang isinya omong kosong itu mereka anggap ya udahlah buat lucu-lucuan aja. Jadi bantahan para pendukung Jokowi itu diabaikan dengan sangat sempurna oleh gerakan mahasiswa dengan mengatakan bahwa kami sudah memutuskan. Jadi kelihatannya itu dan keputusan itu mau dibatalkan dengan apa? Ya dibatalkan dengan keputusan alternatif dan nggak ada alternatif. Jadi keputusan mahasiswa untuk terus berdemo itu adalah panggilan sejarah yang mereka temukan dengan analisis rasional. Beda dengan komentator-komentator politik atau pihak-pihak yang masih bermukim di wilayah dinasti Jokowi itu ya sinisnya itu sinis tanpa argumentasi. Di Indonesia gerakan mahasiswa ini memang sudah menjadi bagian dari sejarah modern Indonesia. Dari masa ke masa, dari satu rezim kekuasaan ke rezim kekuasaan lainnya, mahasiswa itu selalu jadi lokomotif gerakan. Jadi kalau ada yang mencoba membendungnya dengan berbagai argumen, termasuk juga dengan melakukan delegitimasi ya, sebenarnya mereka ini akan sia-sia saja. Ya tentu ada pertanyaan publik, apakah demonstrasi ini akan berlanjut? Dan bagi mahasiswa, Anda bertanya nggak bertanya juga itu nggak ada soal sebetulnya. Sebab pertanyaan apakah akan berlanjut itu juga bisa diajukan oleh dua pihak. Pihak yang pesimis bahwa ini akan berlanjut dan pihak yang justru optimis dan menyatakan bahwa pertanyaan itu berarti mereka percaya bahwa akan berlanjut. Kan semua hal yang secara indikatif bisa dijawab juga secara indikatif tuh. Dan bagi mahasiswa nggak ada yang indikatif, semuanya udah imperatif, artinya sudah diputuskan tuh. Nah kita sebetulnya tinggal tunggu bagaimana reperkusi ini diucapkan dengan cara yang lebih matang justru oleh kalangan yang lebih sedikit, lebih elitis, yaitu para dosen tuh. Kan dosen nggak mungkin demonstrasi sebanyak mahasiswa, tapi dosen-dosen ini diminta untuk memberi semacam keterangan kenapa mahasiswa ini tidak mungkin dihalangi lagi untuk mengucapkan keresahan mereka. Dan semua hal yang berhubungan dengan peristiwa politik selalu bisa diterangkan asal-usul sejarahnya tuh. Bisa diterangkan bahwa korupsi hari ini disebabkan oleh ABCD di belakang figur hari ini, di belakang angka-angka hari ini. Bahwa demokrasi menurun disebabkan. Kan? Jadi hubungan kausalitas ini harusnya diterangkan oleh teman-teman dosen, para peneliti, bukan mahasiswa lagi yang perlu menerangkan itu. Kan banyak debat hari ini, coba kalian terangkan di mana Indonesia tidak demokratis, coba kalian terangkan di mana korupsi bertambah, coba kalian terangkan di mana gagalnya IKN. Bagi mahasiswa nggak perlu diterangkan, oh dia udah protes kok, apa yang mesti diterangkan? Jadi bagi mahasiswa postulatnya adalah manifesto bahwa Indonesia ada dalam keadaan kegelapan. Nah, mereka yang ingin membantai itu ya silahkan nyalakan sesuatu dan begitu Anda nyalakan, data-data akan kembali untuk meniup lilin Anda dan Anda akan gelap gulita lagi kan. Jadi mahasiswa ini karena kajian strategis
mereka tahu apa yang mereka manifestasikan dan apa yang mereka tuntutkan tuh. Jadi jangan jangan adu data dengan mahasiswa. Mereka terkait dengan pusat-pusat studi. Mereka mengerti bahwa yang mereka ucapkan itu adalah akibat dari pengetahuan mereka tentang keadaan, akibat dari kemampuan berpikir tajam mereka untuk membaca isu atau logik di balik angka-angka statistik. Jadi kelihatannya kemampuan mahasiswa itu sudah melampaui kemampuan para pembela rezim. Sebagai figur yang dekat dengan mahasiswa dan terus bergaul erat dengan mahasiswa, bahkan di seluruh Indonesia, bagaimana sih Anda menjelaskan mengapa sekarang mahasiswa itu kembali bergerak ya? Di tengah ini, saya nyebutnya sekarang jadinya asumsi ya, padahal sebelumnya kan dideskripsikan bahwa Gen Z itu adalah generasi yang santai, yang dia nggak peduli dengan situasi apapun. Tapi kalau kita lihat aksi kemarin, dan juga beberapa aksi sebelumnya, menunjukkan bahwa Gen Z di Indonesia itu punya stereotip yang tersendiri, yang khusus, yang beda dengan stereotip pada umumnya. Gitu. Oke, kalau saya terangkan secara teoritis, mudah membaca atau menjelaskan mengapa gerakan mahasiswa tiba-tiba muncul dan sangat masif dan di seluruh Indonesia, kan? Kan kita tahu ada data bahwa kelas menengah menurun pendapatannya sehingga daya belinya tidak lagi memungkinkan mereka mempertahankan konsumsinya tuh. Nah, anak-anak mahasiswa ini, teman-teman mahasiswa kita ini, dia datang dari kelas menengah umumnya. Jadi kenapa dia demonstrasi? Karena dia mendengar atau menyaksikan sendiri bagaimana bapak ibunya itu kekurangan pendapatan, daya beli menurun tuh. Jadi impact dari jatuhnya kelas menengah ini ke wilayah yang sangat mungkin menjadi kelas yang miskin itu menyebabkan percakapan di dalam keluarga dari mahasiswa ini kan. Kan bapaknya pasti ngumpet-ngumpet mengeluhkan tentang keadaan tuh. Kalau bapaknya ASN, kalau bapaknya pengusaha juga pasti akan mengucapkan bahwa kami diperas oleh politisi itu. Ibunya juga begitu. Dan mulai terasa bahwa mungkin nasi goreng buatan ibu udah nggak lagi pakai telur ceplok karena jelas harga telur naik itu. Jadi percakapan di dalam keluarga di antara kalangan kelas menengah ini didengar dan disaksikan dan dirasakan langsung oleh para mahasiswa yang adalah anak-anak kelas menengah ini kan. Jadi mudah untuk menerangkan bahwa mahasiswa ini akhirnya menjadi juru bicara dari bapak ibunya yang kelas menengah yang kemudian jatuh menuju kelas yang tidak mampu untuk memenuhi konsumsi sebelumnya. Jadi turunnya populasi kelas menengah ini yang dari 60% mungkin sekarang tinggal 40 atau 35%, kan itu menunjukkan bahwa ekonomi tidak bertumbuh, bahwa kesulitan ekonomi itu harus diucapkan dalam bentuk keluh kesah di meja makan, di dalam keluarga. Lalu mahasiswa ini mulai merasakan hal yang sama di antara mereka sendiri itu, bahwa uang buku mereka berkurang, uang jajan mereka juga berkurang tuh, atau ya sebut aja hobi-hobi kecil para mahasiswa ini tidak bisa lagi mereka penuhi. Jadi mereka melambangkan dengan baik kesulitan ekonomi Indonesia. Nah, itu yang harusnya dibaca oleh para buzzer kekuasaan yang nggak ngerti lalu bertanya-tanya, ini anak-anak kelas menengah ini sok-sokan demonstrasi. Justru mereka sedang turun kelas akibat kebijakan ekonomi yang memberatkan hidup mereka tuh. Jadi kalau mereka anggap bahwa iya ada penghematan, tetapi di belakang argumentasi penghematan mereka melihat bahwa kalau ada penghematan tapi kenapa kabinetnya besar, ada penghematan tapi staf khusus diangkat terus, kan bagi mereka itu nggak masuk akal tuh, dari segi logika penghematan itu nggak ada. Nah, itu yang memungkinkan mereka akhirnya terorganisir dalam isu yang sama, yaitu adili Jokowi itu. Kenapa? Karena bagi mereka, mau disebut jump to conclusion, bagi mereka semua ini terjadi karena selama 10 tahun APBN itu dipakai tanpa kalkulasi rasional, dan itu yang mengakibatkan mereka marah hari-hari. Jadi kemarahan mereka adalah kemarahan intelektual. Beda dengan para buzzer atau follower kekuasaan atau yang biasa disebut ternak Jokowi itu bereaksi sekedar karena tidak mampu untuk menerangkan keadaan itu. Nah, itu bedanya antara mereka yang berpikir dan mereka yang menunggu amplop. Pikiran hanya disebut pikiran kalau diekspresikan dengan argumentasi, bukan dengan sentimen. Jadi produce argumen, hindari sentimen. Itulah yang sedang dilakukan oleh gerakan mahasiswa. Ya, salam akal sehat. Salam akal sehat teman-teman mahasiswa.